Semarakan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfanski, NIM A1C320072 dari kelas TKB Pendidikan Fisika 2020. Baik, sini saya akan menjelaskan materi tentang UTS. Baik, di sini langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu materi tentang integral tentu atau anti turunan. Baik, integral adalah kebalikan atau inverse dan diferensial atau turunan. Integral sendiri memiliki notasi umum yang dilambangkan dengan lambang inverse, integral atau dalam kurung integral, dan memiliki persamaan integral f dalam kurung x dx. Selanjutnya, bentuk penyelesaian dari integral tak tentu adalah integral ax pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 x n ditambah 1 ditambah c. Ini adalah bentuk penyelesaian dari integral tak tentu yang paling utama. Selanjutnya langsung masuk contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama yaitu integral 5x pangkat 4 dx. Nah, contoh soal yang pertama yaitu integral 5x pangkat 4 dx. Baik, langsung dijawab saja. Integral 5x pangkat 4 dx sama dengan 5 per 4 ditambah 1 x pangkat 4 ditambah 1 ditambah c. Nah, dapat 4 ditambah 1 ini balik lagi yang di atas, yaitu n ditambah 1. N-nya yaitu 4, jadi 4 ditambah 1. Terus yang di sini tadi x ditambah n tambah 1, jadi x ditambah n-nya tadi 4 ditambah dengan 1 ditambah c. Jadi langsung saja 5 per 5 x pangkat 5, 4 ditambah 1 sama dengan 5 ditambah c. 5 dibagi 5 sama dengan 1, jadi langsung saja x pangkat 5 ditambah dengan c. Jadi hasil dari integral 5x pangkat 4 ditambah dx adalah x pangkat 5 ditambah dengan c. Baik, langsung saja masuk ke soal yang kedua, pembahasan kedua, yaitu mengenai fungsi inverse. Fungsi inverse atau juga dikenal sebagai fungsi kebalikan adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Langsung saja ke contoh soal kedua, yaitu y sama dengan 6x dikurang 3 per x ditambah 2. Langsung saja dikalikan dengan silang, y dalam kurung x ditambahkan dengan 2 sama dengan 6x dikurang 3. Selanjutnya xy ditambah 2y sama dengan 6x dikurang 3. Dapatnya dari x dikali y sama dengan xy, y dikali dengan plus 2 sama dengan 2y. Selanjutnya xy dikurang 6x sama dengan min 3 dikurang 2y. Didapatkan dari xy yang ini kan 6x dipindah ruaskan, ini yang awalnya positif pindah ruas menjadi negatif, dan 3x tetap karena min 3 tetap karena tidak pindah ruas. Selanjutnya plus 2y karena pindah ruas ke kanan jadi min 2y. Selanjutnya x dalam kurung y dikurang 6 tutup kurung min 3 kurang y 2y. Selanjutnya x sama dengan min 3 dikurang 2y per y dikurang 6. Selanjutnya x sama dengan
min 3 tutup kurung tambah 2y per min 6 dikurang y tutup kurung. Nah ini yang awalnya min 3 dikurang min 2y per y dikurang 6. Nah biar sama ini yang dikalikan dengan min yang bawahnya, jadi didapatkan dengan x sama dengan 3 ditambah 2y per 6 dikurang y. Yang ininya kita coret. Selanjutnya maka dapat hasil fungsi inversnya ialah f inverse dari y sama dengan 3 ditambah 2y per 6 dikurang y. Maka itulah hasilnya. Baik, langsung saja ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai limit fungsi trigonometri. Langsung saja masuk ke soal yang ketiga, yaitu limit x mendekati 0 1 dikurang akar cos x per x kuadrat. Maka jawabannya yaitu limit, ditulis kembali, x mendekati 0 1 dikurang cos akar cos x per x kuadrat itu tetap, dan dikali dengan per 1 ditambah akar cos x per 1 ditambah akar cos x. Selanjutnya didapatkan limit x mendekati 0 1 per 1 dikurang cos x sama dengan x kuadrat dalam kurung 1 ditambah akar cos x tutup kurung. Selanjutnya limit x mendekati dengan 0 1 dikurang cos 2 tutup kurung 1 per 2x per x kuadrat buka kurung 1 ditambah cos x tutup kurung. Selanjutnya limit x mendekati dengan 0 2 sin kuadrat 1 per 2 x. Yang bawahnya x kuadrat per 1 ditambah cos x tutup kurung 1 dikurang cos 2 sama dengan 2 sin kuadrat. Selanjutnya limit x mendekati dengan 0 2 per 1 ditambah cos x, kemudian dikali dengan limit x mendekati 0 sin, karena ini ada kuadrat maka dibuatkan 2 kali, sin 1 per 2 x per x. Selanjutnya dikalikan lagi dengan limit x mendekati dengan 0 sin 1 per 2 atau setengah x dikali dengan x. Selanjutnya ketika ini sudah dibuat seperti ini, maka langsung saja mencari hasilnya, yaitu 2 per 1 ditambah cos akar cos x tutup kurung. Selanjutnya dikalikan dengan yang ini 1 per 2. Selanjutnya dikalikan dengan 1 per 2 lagi dengan yang ini. Maka didapati dengan hasil 1 per
1 2 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2. 2 per 2 sama dengan 1, maka bisa kita coret. Maka 1 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2, maka hasilnya ialah 1 per 4. Dan itulah hasilnya. Baik, langsung saja pembahasan keempat mengenai fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang paling penting dalam matematika. Biasanya fungsi ini ditulis dengan notasi exp atau dalam kurung x atau x, di mana e adalah basis logaritma natural yang kira-kira sama dengan 2.71828183. Langsung saja ke contoh soal tentang fungsi eksponensial. Penyelesaian persamaan 1 per 16 pangkat x dikurang 2 sama dengan 64 adalah, maka langsung jawab saja. Dibuat kembali soalnya, yaitu 1 buka kurung 16 kurung x dikurang dengan 2 sama dengan 64. Maka didapati hasilnya yaitu 4 pangkat min 2 kurung x dikurang 2 sama dengan 64. Selanjutnya 4 min 2 x ditambah 4 sama dengan 4 pangkat 3. 2x ditambah 4 didapati dari min 2 dikali dengan x, maka 2x. Min 2 dikali dengan min 2, maka hasilnya 4. Karena min dikali min hasilnya positif. Selanjutnya 64 ini bisa jadi 4 pangkat 3, karena 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Baik, langsung saja. Selanjutnya, maka yang ini tadi dituruni, jadi min 2x ditambah dengan 4 sama dengan 3, maka min 2x sama dengan ini pindah ruas, jadi 3 dikurang dengan 4, jadi min 2x sama dengan min 1, maka x sama dengan min 1 per 2. Min 1 per 2 berarti min dengan min bisa kita buat x sama dengan 1 per 2. Maka penyelesaian persamaan dari 1 per 16 pangkat x kurang 2 sama dengan 64 adalah hasilnya x sama dengan 1 per 2. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.